klarifikasi tidak dipakai oleh Angel Elga, begitu. Itu perkara yang Angel, yang Mbak Feni Rose, saksi sudah dipanggil, ada yang datang, kemudian tinggal ini rencana juga pemanggilan pihak. Saya mulai ya. Jadi hari ini saya datang ke Polres Jakarta Selatan karena diminta untuk datang. Yang pertama pengambil SP2HP. SP2P itu surat perkembangan hasil penyidikan. SP2HP. Nah, surat perkembangan pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Karena ini Angel sudah 2 kali dipanggil tidak datang dan tidak ada berita gitu, jadi tidak ada konfirmasi, tidak ada berita. Kemudian juga saksi Mbak Feni Rose juga dipanggil Jumat kemarin tapi tidak datang juga, jadi dua-duanya tidak datang tapi tanpa berita. Jadi kemudian saya dipanggil untuk apakah ini gelar perkara singkat mengenai peningkatan status ya, dari penyelidikan menjadi penyidikan, mengingat hak klarifikasi yang biasanya ada dalam penyelidikan tidak kemudian dipakai oleh mereka. Jadi ada hak klarifikasi, kan ini masih penyelidikan. Kalau tidak dipakai dan dua unsur bukti dan saksi terpenuhi, sudah cukup untuk ditingkatkan ke penyidikan. Jadi yang pertama saya datang karena persoalan SP2AP yang nanti saya ambil. Kemudian yang kedua adalah rencana peningkatan ke penyidikan karena hak klarifikasi tidak dipakai oleh Angel Elga, begitu. Itu perkara yang Angel, yang Mbak Feni Rose, saksi sudah dipanggil, ada yang datang, kemudian tinggal ini rencana juga pemanggilan pihak Mbak Feni Rose sebagai dalam perkara pencemaran nama baik ya. Jadi itu yang dua hal itu yang saya koordinasikan ya. Ini perkara yang Angel dan Feni Rose yang terpisah ya. Itu aja. Oke. Oke, Bang. Ya tentu penyidikan, dari penyidikan itu kalau dipanggil lagi nggak datang, mungkin bisa jadi kayak Mbak ini kita ngerjain ini kan begitu kan. Ya karena oke. Kita minta hasilnya. Oke, itu aja dulu ya. Ya naik dulu ya, nanti kan ada hasilnya tuh ya. Ya, kirain masalah politik. Salam merah putih. Salam merah putih. Kita cerita apa kita ditanya nih? Dua-duanya. Loh, kita cerita dulu nih. Jadi tadi sudah rapat gelar perkara singkat, kan tadi ceritanya kan salam merah putih. Ya. Jadi tadi udah rapat gelar perkara singkat dengan tim penyidik dan pimpinan penyidik ya, yang ada di dalam di lantai 3. Nah, ini ada 2 perkara memang yang saya dipanggil. Pertama perkaranya laporan pencemaran nama baik diduga dilakukan oleh Mbak Feni Rose. Yang kedua adalah laporan dugaan penipuan yang diduga dilakukan oleh Mbak Angel Elga. Saya harus manggil Mbak Angel sama Mbak Feni Rose karena mereka ini Mbak, gitu kan. Oke. Nah, tadi dalam perkaranya Mbak Angel, mereka kabarkan Mbak Angel udah dipanggil 2 kali nggak datang. Jadi peningkatan ke penyidikan, ini dia nih SP2AP-nya nih ya. Nggak saya buka soalnya rahasia nih. Jadi nanti penyidikan Mbak Angel dipanggil, kalau nggak datang lagi tentunya. Kalau penyidikan itu artinya sudah memenuhi unsur. Jadi kalau nggak datang lagi ya sudah dijemput bawa ya, diperiksa proses persidangan gitu. Nah kalau dia datang diperiksa, kalau diperiksa kan kita ini kan manusiawi juga kan, ada timbang-timbang. Kalau dia datang, nih saya kasih pesan terbuka kepada Mbak Angel, kalau Mbak Angel datang, saya sudah kita timbang-timbang nih. Nah, pelajaran berharga tentang kehidupan yaitu adalah bahwasanya Anda harus terus terang bahwasanya Anda menyatakan ya minta maaf melakukan apa yang enggak kepada kami kan begitu kan. Harapan saya begitu.
harapannya ada permintaan maaf dan kemudian mengembalikan apa yang sudah dilakukan, kan gitu kan. Itu aja. Tadinya kan saya pengen kasih pelajaran ini ke beliau, cuman kan begini. Kadang-kadang kita ini ada manusiawinya juga. Jadi sudahlah. Selama proses kemarin-kemarin ini tentunya kan dia juga tahu apa yang terjadi kan, dan kemudian dia mengikuti adanya proses kepolisian. Ini tentunya secara psikologis juga buruk buat Mbak Angel sendiri. Saya panggil lagi Mbak, kan begitu kan. Nah, jadi Mbak Angel mungkin secara psikologis buruk, atau malah dia nggak peduli. Kita belum tahu nih. Kalau saya berpositif tinggi, udah mungkin Mbak Angel secara psikologis mengalami tekanan-tekanan di kejiwaan ya, sehingga bisa mengalami stres atau depresi. Ini juga saya nggak mau juga sebenarnya, karena saya juga kan psikolog ya. Jadi harapan saya dia datang, kemudian sudah, mari kita selesaikan ini, ya kan? Apakah dia selesaikan secara hukum atau kita restoratif justice? Kan gitu ada dua kan, kalau hukum itu kan. Nggak boleh juga kita bilang harus dihukum, nggak boleh. Ya itu namanya nggak baik ya. Nah itu saya harapkan gitu ya. Nah kalau Angel datang, ya itu dia. Tapi kalau dia datang dua kali, ya apa namanya tuh? Buron. Bukan, buron. Gitu. Bahasa halusnya mangkir. Bahasa lebih halusnya buron. Ya. Itu dia ininya Angel. Harapannya kita tapi nanti di penyidikan dia akan dipanggil 2 kali lagi. Ya. Ya, jadi ini proses masih berjalan Mbak Angel. Yang kedua yang Mbak Feni Rose tadi juga sudah gelar perkara singkat, memang saksi-saksi sudah diperiksa semuanya dan mengarah kepada pemanggilan Mbak Feni Rose. Bukan sebagai tersangka, tapi sebagai saksi dulu terlapor. Saya juga timbang-timbang juga. Harapannya seperti yang terdahulu, Mbak Feni Rose datang, sudah kita ngobrol-ngobrol, gampang kok itu kan, persoalan-persoalan begini kan. Artinya supaya dia tidak latah atau tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang menganggap rendah seseorang, martabat seseorang. Ini masalah pencemaran nama baik. Siapapun dia harus kita hargai. Itu pesan saya kepada Pak Feni Rose. Siapapun, entah ini seorang begini atau yang begini, atau bahkan teman-teman wartawan juga harus dihargain. Gitu supaya nanti kedepannya kehidupan ini berjalan selaras dalam konteks sosial yang baik ini. Tapi memang Pak Feni Rose ini baru nanti dipanggil dalam minggu depan. Saksi sudah, asistennya sudah dipanggil, sudah menceritakan apa adanya, dan memang tampaknya semuanya memang atas perintah dari Feni Rose terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan di wilayah handphonenya si ajudannya, asistennya Mbak Sari ini. Jadi sudah itu, minggu depan dipanggil. Itu dari saya, dan ini adalah SP2P persoalannya Mbak Angel ya. Nggak bisa dibuka ya? Kira-kira Naik sidik itu minggu depan. tepat Naik sidik minggu depan itu, ini hari apa sih? Senin. Oh, ya minggu ini. Gitu, karena ini baru hari Senin. Jadi nanti naik sidik, bikin surat naik sidiknya, langsung pemanggilan Mbak Angel sebagai saksi terlapor lagi. Ya kan, berarti hak dia di dalam klarifikasi di penyelidikan tidak digunakan gitu, bahkan sama sekali nggak ada kabar begitu. Itu dia. Tapi kalau di Instagramnya aktif terus kan, tapi kalau di sini ya nggak ada kabar. Tapi emang sendiri muka pintu berdamai tetap emang Begini, iya, karena ada dua ya. Kita tadinya sih waktu emosional kan ada orang emosionalnya, ada orang rasionalnya. Nah saya lagi rasional nih sekarang nih, yaitu kalau dia datang 2 kali ya nggak datang, dua kali panggilan dia datang, kita buka pintu cerita ini. Yang penting dia mengembalikan apa yang dia ambil, kan gitu. Kembalikan saja, nanti kita bikin catatan, nanti di depan media juga kita sampaikan, dan dia juga harus menyampaikan permintaan maaf secara terbuka supaya juga nama baik dia juga nanti jadi kembali, kemudian kita juga mendapatkan kemaslahatan bersama, kan begitu. Itu dia. Nah kita harapkan itu sekarang ini. Kalau memang ternyata nggak datang 2 kali, nah itu baru persoalan rasional kita juga turun lagi nih. Wah kok begitu kan begitu. Itu dia. Ini kan persoalan rasionalitas.
Ya teman-teman juga kalau lagi pada rasional juga semua diem, dengerin aja kita ngomongan gitu. Kalau udah nggak rasional baru ngoceh-ngoceh lagi. Ya kan? Bang Niro sendiri udah ada itikat baik abang belum sih? Minta maaf atau apa? Belum ada. Nggak apa-apa. Hidup kan harus jalan terus. Gitu. Nah. Oke. Udah lagi? Lanjut. Angel nggak ada kabar. Ya. Nengok kanan dikit bang kalau udah nah kan Tambahan nomor. Ya. Apakah ada nantinya ada Pidana sekarang ini kalau sifatnya pidana privat itu terbuka mediasi. Hampir semua persoalan utang piutang, penipuan itu terbuka mediasi. Kalau pidana privat ya, pidana kan ada pidana umum, ada pidana privat juga. ada kemungkinan berdamai kembali? Ada dong. Hak dan kewajiban terpenuhi, berdamai terjadi, itu yang namanya restoratif justice. Gitu. Ya, oke. Terima kasih ya.